apakah fidyah itu ketika orang tahun ini wajib bayar fidyah belum dibayarkan, kemudian ketemu Ramadan berikutnya dia harus membayar fidyah juga, apakah cukup pada Ramadan yang terakhir saja atau semuanya? Nah, ini memang ada perbedaan pendapat ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fidyah dalam puasa. Pertama kita akan membahas tentang hukum fidyah. Fidyah hukumnya adalah wajib. Jadi membayar fidyah hukumnya adalah wajib. Nah, ini didasarkan dengan sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu maka dia membayar fidyah ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa membayar fidyah adalah hukumnya wajib. Itu dikuatkan dengan tafsir yang diberikan oleh sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian sebab-sebab yang mengharuskan seseorang membayar fidyah dalam puasa adalah paling tidak ada 4 sebab. Yang pertama adalah al-ajz, ketidakmampuan untuk melakukan puasa. Dalam hal ini adalah yaitu orang yang sudah lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas tentang ayat tersebut, dijelaskan ini berlaku bagi orang yang sudah lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika tidak mampu berpuasa, maka dia boleh meninggalkan puasa, tapi wajib membayar fidyah. Kemudian sebab yang kedua adalah orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, maka dia boleh meninggalkan puasa dan wajib membayar fidyah. Nah, kemudian di antara hal yang menjadi sebab wajibnya fidyah adalah orang yang hamil atau menyusui tapi mengkhawatirkan akan kesehatan janin atau anaknya yang menyusui. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi dia boleh meninggalkan puasa, tapi nanti wajib mengqadha dan membayar fidyah. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi dalam mazhab Hanafi tidak diwajibkan membayar fidyah. Nah, itu sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat, menurut jumhur ulama juga yang wajib membayar fidyah adalah orang yang sembrono, meremehkan, mengqadha puasanya sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Maka menurut jumhur ulama diwajibkan membayar fidyah selain dari qadha puasanya tadi. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi dalam mazhab Hanafi lagi-lagi tidak diwajibkan. Dia hanya tetap
mengqadha puasanya yang menjadi hutang tadi dan tidak membayar fidyah. Karena memang tidak ada dalil khusus yang berkaitan tentang membayar fidyah bagi orang yang mengakhirkan qadhanya sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah apakah fidyah itu ketika orang tahun ini wajib bayar fidyah belum dibayarkan, kemudian ketemu Ramadan berikutnya dia harus membayar fidyah juga, apakah cukup pada Ramadan yang terakhir saja atau semuanya? Nah, ini memang ada perbedaan pendapat ulama. Nah, sebagian mengatakan bahwa cukup dibayar fidyahnya ya yang Ramadan terakhir saja. Jadi sudah include Ramadan yang sudah lewat itu include pada Ramadan yang terakhir. Tapi pendapat yang lainnya terutama mazhab Syafi'i mengatakan ya itu tetap wajib dibayar fidyahnya. Karena kewajiban yang berkaitan dengan harta itu yaitu masing-masing. Kalau dia punya hutang sekarang ya harus dibayar, meskipun nanti berhutang lagi maka dibayar juga. Jadi bertambah hutangnya. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada perbedaan pendapat ulama. Sekarang berapa fidyah yang harus dibayar itu? Nah, ini juga ada perbedaan pendapat ulama. Dalam mazhab Hanafi, fidyah itu ukurannya adalah nisfus sa', setengah sa'. Nah, kalau menurut jumhur ulama, fidyah itu 1 mud. Ya, gampangnya ya kalau sekarang ukuran fidyah itu ya 1 porsi makan. Nah, 1 porsi makan berdasarkan ya, strata sosial masyarakat yang ada di situ. Nah, kalau misalnya 1 porsi makan di daerah tertentu 20.000, nah, itu makan dan minumnya misalnya, ya berarti bayar fidyahnya 20.000. Kalau di masyarakat lain, misalnya di pedesaan, bisa cukup 10.000, nah, sudah makan dan minumnya ya cukup 10.000. Jadi berdasarkan kondisi masyarakat masing-masing. Nah, itu ukuran fidyahnya. Tapi biasanya di lembaga zakat sudah punya standar masing-masing ya, nah, bisa diikuti standar masing-masing. Nah, tapi kalau dalam fikihnya yaitu tadi ya yang penting 1 mud atau setengah sok menurut mazhab Hanafi tadi. Nah, tapi intinya ya mudahnya 1 porsi makan. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.